Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rushdi Sharif. Baiklah, pada kali ini saya akan bagi tahu satu info, itunya tentang banyaknya keluhan-keluhan teman-teman kita ini tentang pembatalan penerbangan AirAsia. Jadi, apa sebetulnya isu yang ada di sini? Layan ini dulu. Jadi teman-teman semua, di sini mungkin ramai yang merasakan perasaan seperti ini, bahwa AirAsia seringkali menunda, seringkali membatalkan tiket AirAsia ini. Daripada PKP fasa pertama, fasa kedua, sampailah sekarang fasa PKPB ini. Sebetulnya isu ini tentang membooking tiket, tentang beli tiket ini pernah saya angkat pada bulan 4 ya. Di situ saya jelaskan bahawa jangan terburu-buru beli tiket penerbangan, apalagi AirAsia. Bulan 5 saya ulang lagi dengan tajuk yang hampir sama, tapi saya buat judulnya hati-hati penerbangan bulan Juni, ada atau tidak. Dan sekarang kita sudah masuk bulan Juni, dan apa yang terjadi teman-teman kita ini, di antara kita ini bahkan yang melihat video ini, kita ramai yang marah dengan AirAsia. Kita sakit hati. Ada di komen itu saya baca ramai yang sakit hati, ramai yang penuh emosi, macam-macam lah yang disebutkan oleh teman-teman kita ini tentang pembatalan tiket AirAsia. Jadi sebenarnya awal-awal saya sudah bagi tahu tentang bulan 4 itu, jangan terburu-buru beli tiket AirAsia. Bulan 5, hati-hati penerbangan bulan Jun. Apa yang saya sampaikan poinnya di situ, bahawa kalau teman-teman berani booking tiket AirAsia, bermakna teman-teman sudah berani mengambil resiko. Seandainya penerbangan itu ada, Alhamdulillah. Tetapi kalau seandainya penerbangan itu di-cancel atau dibatalkan, bermakna kita mesti redo, kita mesti terima. Karena apa? Penerbangan sekarang belum stabil. Keadaan sekarang belum stabil. COVID-19 masih ada. Walaupun di Malaysia masuk dalam fasa penyembuhan, tapi di negara kita Indonesia itu sedang meningkat-ningkatnya, sedang naik-naiknya tren kasus COVID-19 ini atau kasus corona ini. Jadi sebenarnya penerbangan AirAsia ini adalah perlunya meminta izin dari kerajaan Malaysia atau pemerintah Indonesia atau pemerintah negara setempat. Jadi AirAsia ini mereka tidak suka hati untuk terbang. Mereka perlu mendapatkan izin terbang. Kalau mereka tidak dapatkan atau mungkin ada masalah teknikal yang perlu mereka selesaikan, maka penerbangan itu pasti akan dibatalkan. Saya bukan orang AirAsia, tapi saya adalah orang selalu pelanggan AirAsia yang selalu mengikuti perkembangan AirAsia. Di sini saya bagi tahu bahawa AirAsia bukan maskapai plat merah. Okey, saya ulang lagi. AirAsia adalah bukan maskapai plat merah. Jadi, AirAsia ketika terbang mesti perlu meminta izin kepada kerajaan setempat atau pemerintah setempat. Seandainya tidak mendapat izin, maka mereka belum bisa terbang. Dan kenapa AirAsia meletakkan penjualan tiket? Karena mereka berasumsi bahawa penerbangan pada akan datang itu sebaiknya ada, tapi ketika sudah sampai pada tarikh atau menjelang sampai tarikh itu rupanya dibatalkan. Itu adalah seperti yang saya sebut tadi, adanya teknikal yang perlu mereka selesaikan. Jadi sebetulnya yang salah di sini adalah dua-duanya, kita yang booking tiket dan maskapai AirAsia. Kenapa saya berani bilang gitu? Kita adalah juga salah, karena kita berani booking tiket padahal kita sudah tahu bahawa kondisi belum stabil. Kalau kita mau penerbangan ini tidak di-cancel, maka terbanglah dengan Garuda, terbanglah dengan MAS. Karena yang dua ini adalah maskapai flat merah. Garuda milik negara Indonesia, MAS milik negara Malaysia. Jadi boleh dikatakan begitulah kira-kira ya. Sedangkan kita sudah berani booking tiket AirAsia, bermakna kita berani mengambil resiko. Dan kenapa pula pihak AirAsia? Sepatutnya AirAsia juga tidak melakukan penjualan tiket. Karena kalau seandainya tiket dijual, maka kita ini, kami-kami ini dan orang-orang yang mau beli tiket dengan AirAsia, mereka beranggapan bahawa tiket itu ada, maka penerbangan juga ada. Jadi resikonya nanti ketika dibatalkan adalah kita yang booking tiket.
Jadi teman-teman sekalian, di sini sebenarnya kita sama-sama salah ya. Jadi apa yang telah terjadi ikhlaskan saja. Bagi teman-teman yang booking atau yang beli tiket secara online, itu jangan sedih karena tiket itu tidak hangus, bisa direfund secara kredit account atau ubah jadwal. Caranya lihat di sini, saya pernah membahasnya. Dan bagi teman-teman yang beli tiket AirAsia melalui ejen, maka setelkanlah di ejen tersebut. Jadi teman-teman, itulah perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan seandainya informasi ini bermanfaat, maka jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.